itu. Ini banyak yang pengen tahu nih Pak. Gaji anggota dewan tuh berapa? Yang gede di mana? Bedanya apa gitu? Gaji anggota dewan itu kalau gaji pokok ya, gaji pokok itu kalau nggak salah sekitar 6 juta. 6 juta. Terus kita ada tunjangan. Yang agak besar itu di tunjangan. Halo Sobat BK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota. Kali ini saya semobil bersama Pak Basri Baco. Beliau merupakan ketua fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta dan sekretaris di DPD Golkar DKI Jakarta. Yes. Nah, gimana Pak Baco kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mulai dengan aktivitas pagi dengan semangat dan penuh optimisme melayani rakyat Jakarta. Nah, hari ini kita mau kemana dan ini bagian pelayanan yang... Ya, hari ini kebetulan setiap berangkat pagi itu antara jam 9 sampai jam 10 itu sebelum ke Dewan biasanya saya ada kunjungan kecil gitu. Apakah ninjau lokasi atau ketemu konstituen atau ada advokasi masyarakat yang meminta tolong gitu. Nah sekarang kebetulan dapat info dari tim saya ada kebakaran. Ada kebakaran di Pegangsaan RW 01, tepatnya RT 4 yang kita kenal dengan Pasar Kembang Cikini. Nah tim Golkar udah bergerak ke sana. Nah ini kita sebelum ke DPRD kita mampir dulu ke sana. Siap. Lihat suasana kondisi kebakaran separah apa, dan sambil saya lagi undang Pak Camat, Pak Lurah supaya bisa hadir juga supaya memastikan semua prosedur dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika ada kebakaran seperti apa. Ya, oke. Pak Baco, ini bicara soal anggota dewan wakil rakyat. Warga banyak yang mensalahartikan gitu ya. Mereka kadang mengadukan hal-hal yang administratif langsung ke anggota dewan. Nah, bisa dicerahkan nggak Pak? Tahapannya tuh seperti apa ketika warga mengalami atau mendapat masalah harus kemana dulu sampai akhirnya bisa mengadu ke anggota dewan itu sendiri? Iya. Oh, jadi kan anggota DPRD itu, anggota dewan itu kan fungsinya ada 3 yang utama. Yang pertama itu pengawasan, yang kedua itu budgeting atau anggaran, yang ketiga itu legislasi, pembuat aturan. Nah, anggota dewan sebenarnya itu ya. Nah, terkait dengan aktivitas kemasyarakatan dan lain-lain itu sudah ada ranahnya sebenarnya masing-masing ya. Ada RT, RW, lurah, camat, ada SKPD dan lain-lain. Nah, biasanya anggota dewan itu turun ketika ada kebuntuan, ketika ada tindakan ketidakadilan, ketika ada perlakuan yang tidak semestinya, ketika ketidakmaksimalan atau ketidakprofesionalnya aparat pemerintahan yang ada. Nah, di situ anggota dewan kita, di situ anggota dewan atau berfungsi lah kira-kira di situ. Dia nggak bisa terlalu mikirin teknis, nggak mikirin gorong-gorong. Kalau tidak diadukan, tapi dia bisa mengusulkan juga harus ada tahapannya. Tidak boleh kayak zaman jahiliyah, anggota dewan tiba-tiba bisa ngusulin program yang tidak berproses dari bawah. Di sekarang aturannya nggak begitu. Jadi semua harus ada dari RT ke RW ke camat, lurah, ada musrembang. Nah, dewan di mana yang dia merasa perlu ada pengawalan atau perhatian khusus, nah dia akan jaga berdasarkan atas aduan, berdasarkan ada koordinasi dan diskusi dengan masyarakat setempat. Ini penting sekali karena kalau nggak ini dilaksanakan akan mengakibatkan ini. Nah, disitulah kadang-kadang wakil rakyat diperlukan untuk bisa lebih cepat mewujudkan apa keperluan dan keinginan masyarakat. Nah, bila mana ada wakil rakyat yang tidak atau mengabaikan, itu pernah terjadi hal seperti itu? Oh, bisa saja ya, karena berbagai macam hal ya.
Contoh ya, ada mungkin wakil rakyat dulu sempat turun di situ, ya kan, dan mungkin sudah banyak perhatian yang diberikan ke situ, tetapi mungkin suaranya tidak maksimal, gitu ya. Artinya mungkin dia merasa kok dia dihianati gitu loh. Nah, biasanya diarahkan ke siapa yang suaranya banyak di situ, Nah, oke. ya kan? Pak, nih Biasanya gitu kalau diskusi kita teman-teman tuh begitu. Ini banyak yang pengen tahu nih, Pak. Ah. Gaji anggota dewan tuh berapa? Yang gede di mana? Bedanya apa gitu? Gaji anggota dewan itu kalau gaji pokok ya, gaji pokok itu kalau enggak salah sekitar 6 juta. 6 juta. 6 juta. Terus kita ada tunjangan. Ya, Yang agak besar itu di tunjangan. Oke. Ada tunjangan kinerja. Ada tunjangan perumahan. Ada tunjangan komunikasi. Nah gitu. Nah, sama ada uang beras lah kalau nggak salah semacam itu. Sama, kita sama ini biasa-biasa saja sebenarnya. Kira-kira gitu. Bukan sesuatu hal yang luar biasa. Oke. Nah, ini saya mau bicara outfit nih, Pak nih. Gimana? Ini batik nih beli di mana dan kelihatan oke lah. Sesuai dengan warna partai. Warna partai. Jadi tiap kunjungan kerja itu setelah melaksanakan kewajiban diskusi dan kunjungan lapangan. Nah, ketika selesai kunjungan lapangan, itu saya selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi toko batik. Oke. Di semua wilayah. Apakah di Pekalongan, apakah di Surabaya, di Bali, di Medan, atau bahkan di Lombok kemarin pun yang saya cari dulu batik. Jadi terus coba belilah gitu kan, 1-2 batik yang. Nah ini salah satunya. Ini kalau nggak salah dari mana ya? Ini dari Bali kalau nggak salah. Bali ya? Iya, ini mau kembang-kembang begini nih. Ini kalau nggak salah nih dari Bali. Kalau nggak dari Bali ini mungkin Pekalongan, tapi nggak gini. Kalau ini cerah-cerah gini kan, nah, gitu. Oke. Ya karena saya sukanya pakai batik. Saya nggak pas pakai jas gitu. Jadi sukanya pakai batik aja. Nah kalau gelang nih Pak, ada 3 gelang. Itu gimana tuh? Ini gelang waktu umroh. Oke. Jadi ini gelang ini koka. Okay, Baju ini koka. Waktu umroh saya pertama kali, kurang lebih tahun berapa ya? 2000 tunggu 2000 kan 2000 tunggu ya, itu waktu umroh tahun 2017 kalau nggak salah. 16 17 ini saya beli Aspul. Ini di kalau nggak salah di Madinah nih. Madinah. Ketiganya? Tiga-tiganya. Okay. Saya beli waktu itu agak banyak. Jadi kalau terus saya simpan, jadi kalau ada yang copot rusak saya pakai lagi. Semenjak itu saya nggak copot. Sampai sekarang. Sholat pun tidak, mandi pun tidak. Karena ini kan bisa dibawa mandi, bisa dibawa sholat, nggak mengganggu sholat ini. Ya. Nah ini 3 ini nih, selalu saya pakainya 3. Jadi yang tengahnya agak besar, yang kiri kanan agak kecil-kecil. Kalau mau saya bisa kirim. Siapa tahu bisa jadi anggota dewan. Waduh. Tapi itu nanti jadi sirik. Ini cuma kenang-kenangan waktu umur aja. Oke. Nah, kemudian jam, Pak. Jamnya apa nih, Garmin? Enggak, ini jam Apple Watch. Apple, okay. Apple Watch. Ini hadiah dari istri. Hadiah. Waktu saya ulang tahun tahun ini. Oke. Jadi saya baru
baru dapat. Nah, 2 tahun lalu saya beliin dia. Apa? Jam juga? Jam juga, ini iWatch juga. Oh gitu. Jadi dia ulang tahun saya beliin iWatch, ya kan? Dia pengen gitu. Saya pakai jam biasa. Pakai jam biasa lah, jam normal gitu. Ulang tahun setelah 2 tahun malah dia beliin saya kemarin nih. Gantian. Tadi kan kita udah ketemu istri ya Pak. Nah, menurut Pak Baco, perjuangan pengabdian ibu bisa digambarkan, bisa dijelaskan? Ya kalau saya kan sama istri ini. Istri ini maksudnya ada istri yang itu? Enggak kan? Enggak ada, cuma satu. Saya sama istri kan perjalanannya sudah panjang, Mas. Jadi dari pacaran kalau nggak salah 5 tahun gitu, atau 3 tahun dulu, pacaran 3 tahun, terus kita pisah, nyambung lagi, jadi kurang lebih itu 8 tahunan. Sampai menikah itu prosesnya tuh 8 tahun. Jadi penjajakannya tuh udah panjang dan dalam. Jadi nggak ada alasan lagi kalau merasa bilang nggak cocok gitu. Kalau cekcok mah biasa, berbeda pendapat apa segala macam itu. Nah, akhirnya kita balik lagi ke kurang pacarannya gitu loh. Emang nggak ngerti sifat masing-masing waktu nikah kemarin tuh, ya kan. Terus udah 20 tahun nikah terus masih nggak ngerti juga. Akhirnya kita masing-masing ya, namanya rumah tangga kan biasa lah, segala macam kita omongin selama ini kan ada, bisa jadi potensi urusan anak, urusan pekerjaan, urusan politik. Jadi istri politisi itu nggak mudah. Oh, kenapa tuh? Gimana? Karena hidupnya kayak roller coaster. Gitu. Jatuh bangun mungkin ini gitu. Nggak flat gitu loh. Atau juga nggak naik terus atau enggak. Jadi perlu, jadi istri politisi itu tingkat memahaminya tuh mesti di atas rata-rata. Nah, karena nggak ada jam kerja. Iya. Melayani masyarakat itu 24 jam kalau terpaksa. Bisa 24 jam artinya gitu loh. Apalagi waktu zaman Covid. Ya. Itu karena saya tugasnya di komisi bidang kesehatan. Wah, hampir setiap hari. Bukan setiap hari. Itu seminggu tuh kita udah kayak orang gila dibikin. Ngurusin orang sakit. Iya, kita untung saya bersyukur, untung selesai itu dalam waktu 2 minggu. Lewat dari itu kita yang sakit. Iya sih Pak, situasinya waktu Iya, waktu itu kemarin, lewat dari itu bisa kita yang sakit. Bukan karena luar biasa waktu Delta. Nah, itulah suka dukanya. Tapi kita nikmatin aja, harus dinikmatin. Memang sudah resikonya begitu. Kalau tidak mau menjalankan itu, ya nggak bisa jadi wakil rakyat atau ya bisa nggak kepilih lagi. Gitu. Nah, kalau bicara sama keluarga, sama istri, sama anak-anak, itu ngambil waktunya kapan? Biasanya saya itu kadang sebelum mereka berangkat, atau ketika saya pulang kerja, kalau mereka masih ada, maksudnya masih belum tidur, belum istirahat gitu. Waktu awal-awal nggak ketemu. Ngatur waktunya ya. Oh, nggak ketemu karena apa? Kita pulang malam jam 12, jam 1 gitu. Mereka udah tidur. Mereka bangun pergi, saya masih tidur. Iya. Iya, betul. Jadi bisa kejadian tuh seminggu nggak ketemu. Waktu awal-awal tuh perjuangan gitu, atau menjelang waktu kampanye, waduh, udah ampun-ampunan kita. Dan mungkin akan terulang di pileg nanti ya. Ya, di pileg nanti mungkin jadi kejadian. Kayak waktu pemilu itu saya hampir seminggu nggak tinggal di rumah, tinggal di posko.
gitu. Ya seperti itu. Jadi nanti bisa jadi itu nanti ya bisa terulang lagi. Cuma insya Allah kan sekarang timnya sudah lebih rapi, ya. Sudah ada autopilotnya sedikit, gitu. Nggak seperti waktu awal saya benar-benar merintis ya. Dengan kekuatan full gitu. Karena kalau nggak saya lakukan ya belum tentu saya dapat suara yang cukup. Sedangkan rumusnya kan dapat suara. Nggak ada excuse lain tuh, nggak ada kecuali suara. Dan suara ya harus mengabdian, harus turun, harus benar-benar dicari. Ini bicara mau pileg lagi nih Pak. Filosofi seorang Basri Baco tuh apa sih? Bapak kan perantau ya Pak ya? Dari Makassar ke Jakarta, berjuang dari bawah sampai titik ini. Sebetulnya filosofi seorang Pak Basri Baco tuh bagaimana gitu? Mengalir saja atau punya? Jadi prinsipnya tiada hari tanpa perjuangan. Tiada hari tanpa perjuangan. Tiada hari tanpa perjuangan. Dan tiada keberhasilan tanpa pengorbanan dan perjuangan. Jadi pegang prinsip itu aja. Nah, dan mengalir aja. Tapi prinsipnya harus pegang. Prinsipnya harus pegang. Tapi mengalir saja. Dan harus punya visi. Mau jadi apa di ujungnya gitu loh. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dalam rangka menuju ke situ. Jadi nggak ngacak, nggak ngambang, nggak itu. Jadi mengalir sampai segala sesuatu kita pikirkan apa, susun pelan-pelan. Ya, lain cerita kalau kita terlahir jadi anak pejabat, anak menteri, apalagi anak presiden, anak presiden gitu, atau anak jenderal gitu, ya lain cerita. Tapi ya seperti itulah. Intinya sih itu aja. Ya standar-standar norma dalam hidup lah. Udah sampai ya? Oke. Jangan lupa subscribe ya.